Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal SKB untuk kalian yang melamar untuk formasi guru IPS terpadu. Oke, jadi di video kali ini sudah berada di part 6 ya teman-teman untuk pembahasan soal SKB guru IPS terpadu. Nah, jadi bagi kalian yang belum menonton part 1 sampai dengan part 5-nya bisa cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Begitu pula untuk kalian yang belum mempelajari mengenai kemampuan pedagogi guru, kalian wajib untuk nonton video-video saya yang membahas mengenai kemampuan pedagogi guru itu. Nanti linknya juga saya simpan di description box. Di situ sudah lumayan banyak partnya yang saya bahas ya teman-teman mengenai kemampuan pedagogi guru ini. Jadi kalian wajib untuk mempelajari karena untuk kemampuan pedagogi guru ini berlaku untuk semua formasi guru ya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas soalnya satu per satu. Soal nomor 1, zaman praaksara lahir sebagai zaman apakah A. Sebelum manusia pertama ada, B. Manusia sebelum mengenal tulisan, C. Saat manusia telah mengenal tulisan, D. Ditemukannya fosil dan tulisan. Nah ya teman-teman, jawabannya yang mana nih kira-kira? Jadi kalian bantu jawab ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau atau butuh waktu lebih lama lagi untuk mikir-mikir kira-kira yang mana nih jawaban yang tepatnya, kalian pause aja videonya, nanti di play kembali kalau misalnya kalian udah yakin choice yang tepat itu di mana. Nah jadi untuk soal nomor 1 ini adalah jadi yang B ya teman-teman, yaitu manusia sebelum mengenal tulisan dikenal sebagai zaman praaksara. Jadi zaman praaksara ini disebut juga zaman nirleka, yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, setelah manusia mengenal tulisan maka disebut dengan zaman sejarah. Oke, kita lanjut ke soal IPS terpadu nomor 2. Berikut ini adalah daerah-daerah tempat ditemukannya fosil Pithecanthropus kecuali apakah A. Perning, B. Trinil, C. Kedungbrubus, D. Ya, jadi yang tepat karena kan dia daerah yang kecuali ya, yang tepat ditemukannya fosil Pithecanthropus. Yang tepat di sini tentu saja adalah yang C, Kedungbrubus, karena daerah-daerah tempat ditemukannya fosil Pithecanthropus itu antara lain di daerah Sambung Macan, Sangiran, Trinil, dan juga Perning. Jadi choice yang A, B, dan D itu yang tepat, kecuali yang C. Soal selanjutnya nomor 3. Nenek moyang bangsa Indonesia terdiri atas bangsa apakah A. Proto-Melayu dan Melayu kuno, B. Deutero-Melayu dan Arya, C. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, atau choice yang D. Proto-Melayu dan Negro. Nah, jadi ya teman-teman, nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dari rumpun bangsa Austronesia yang berasal dari Yunan, Cina Selatan. Berdasarkan kedatangannya, nenek moyang bangsa Indonesia ini terdiri dari bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua dan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda. Jadi yang tepat di sini adalah yang C, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Soal nomor 4. Berikut ini adalah benda-benda peninggalan zaman Megalitikum kecuali apakah A. Moko, B. Dolmen, C. Waruga, atau yang D. Menhir. Nah, jadi benda-benda peninggalan zaman Megalitikum antara lain itu terdiri dari menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, punden berundak, dan peti kubur batu. Sedangkan moko bukan merupakan benda dari peninggalan zaman Megalitikum. Moko ini merupakan peninggalan dari zaman bercocok tanam di persawahan. Jadi yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang A, moko.
Lanjut ke soal nomor 5. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba menggunakan alat. Apakah A. Kapak persegi, B. Kapak lonjong, C. Kapak corong, atau yang D. Kapak perimbas? Nah, jadi perkakas yang digunakan pada masa berburu itu antara lain adalah kapak perimbas dan kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, serta alat serpihan. Jadi untuk nomor 5 ini choice yang tepat adalah yang D, kapak perimbas, karena yang A, B, dan C bukan perkakas yang digunakan pada masa berburu tersebut. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan keunggulan mata uang berikut. A. Praktis, ringan, dan mudah dibawa. B. Nilai transaksinya bisa besar. C. Pembayaran tidak bisa diterima semua pihak. D. Harus menggunakan jasa bank untuk memperolehnya. Nah, dari karakteristik tersebut, jenis mata uang yang dimaksud adalah apakah A. Uang giral, B. Uang kartal, C. Uang logam, atau yang D. Uang kertas. Nah, yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang A. Uang giral. Nah, jadi uang giral ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran, dan di negara-negara yang telah maju perekonomiannya banyak yang menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran. Lanjut soal nomor 7. Ketika konflik antara Indonesia dan Malaysia mengenai Ambalat memuncak, rakyat Indonesia memberi dukungan penuh kepada pemerintah. Oleh karena itu, konflik dapat berperan sebagai apakah A. Meningkatkan solidaritas, B. Provokasi, C. Introspeksi, atau yang D. Kolaborasi. Nah, dari kejadian ini tentu saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi tersebut dapat meningkatkan solidaritas rakyat Indonesia terhadap pemerintahnya atau sesama bangsa Indonesia. Jadi yang tepat tentu saja adalah yang A, meningkatkan solidaritas. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengatasi kesenjangan sosial. 2. Dasar perbandingan kemajuan ekonomi. 3. Memudahkan transaksi. 4. Dasar penetapan pola ekonomi. Berdasarkan data di atas, peran indeks harga dalam ekonomi adalah apakah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, atau yang D. 2 dan 4. Nah, jadi yang tepat di sini adalah yang D, yaitu 2 dan 4. Pertama, dasar pembandingan kemajuan ekonomi serta dasar penetapan pola ekonomi. Indeks harga ini adalah ukuran yang menetapkan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi pada harga dan dari waktu ke waktu. Peranan indeks harga dalam perekonomian adalah sebagai dasar perbandingan kemajuan ekonomi, dasar penetapan pola ekonomi, dan selain itu untuk mengetahui tingkat perubahan harga atau inflasi dan faktor-faktor penyebab dari kondisi ekonomi yang terjadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam menyiasati persaingan dunia usaha, banyak cara yang ditempuh para pengusaha dengan mencoba gagasan-gagasan baru yang lebih kreatif. Berikut ini beberapa contoh perwujudan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi adalah apakah A. Keberadaan warung tradisional sudah banyak ditinggalkan masyarakat? B. Pasar tradisional lebih sepi pengunjung karena mall lebih menarik pengunjung. C. Angkutan umum online lebih dipilih masyarakat karena lebih murah. D. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada naik kendaraan umum. Oke, jadi dari keempat choice ini yang paling tepat contoh perwujudan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi tentu saja adalah choice yang C, yaitu adanya angkutan umum online lebih dipilih masyarakat karena lebih murah.
Soal nomor 10, tujuan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 adalah apakah A. Pada hakikatnya IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk integrated, B. Mempelajari perilaku sosial, budaya, dan ekonomi dalam konteks ruang dan waktu yang mengalami perubahan, oleh karena itu masyarakat menjadi sumber utama IPS. C. Mempelajari jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Atau choice yang D. Membekali kemampuan dasar dalam berpikir, rasa ingin tahu, inquiry memecahkan masalah dalam kehidupan sosial. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah D. Membekali kemampuan dasar dalam berpikir logis, rasa ingin tahu, inquiry memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial. Di mana untuk tujuan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 ini adalah untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan terampil menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita udah sampai di soal nomor 11 ya teman-teman, untuk soal SKB Guru IPS Terpadu. Nah, dari soal 1 sampai dengan nomor 10, kalian sudah berapa yang betul nih teman-teman? Oke, lanjut aja ke soal nomor 11 ya. Suatu pendekatan tentang IPS di mana batas-batas ilmu tidak lagi tampak tegas dan jelas karena konsep-konsep prinsip ilmu berbaur dan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPS menjadi pembelajaran kontekstual diintegrasikan melalui konten. Pendekatan yang digunakan adalah apakah A. Transdisciplinarity, B. Connected, C. Integrated, atau yang D. Indisipliner. Nah, kira-kira untuk soal nomor 11 ini pendekatan yang digunakan pada kasus di atas ini pendekatan apa nih teman-teman? Ya, yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah choice yang A, pendekatan transdisciplinarity. Nah, jadi ya teman-teman, kalau pendekatan transdisciplinarity ini di mana batas-batas disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur dan atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Jadi tentu saja choice-nya adalah yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng apakah A. Australia, Asia, dan Pasifik, B. Australia, Eurasia, dan Atlantik, atau C. Eropa, Eurasia, dan Pasifik, atau choice yang D. Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, jadi kalau secara geografis Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng ya teman-teman, yaitu yang D, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Soal nomor 13, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Barang atau jasa diperjualbelikan secara langsung. 2. Antar penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. 3. Barang yang dijual seperti saham. 4. Barang yang dijual sayuran dan buah. 5. Contoh pasar ini adalah supermarket dan pasar tradisional. Nomor 6. Contoh pasar ini adalah Bursa Efek Indonesia, OLX, dan Traveloka. 7. Pembayaran secara langsung atau tunai. 8. Pembayaran melalui transfer bank. Perkembangan ICT saat ini turut mendukung Kreatha dalam mengembangkan kegiatan ekonomi seperti distribusi melalui pasar abstrak. Dari indikator di atas, manakah yang merupakan ciri dari pasar abstrak? Apakah yang A, 1, 2, 4, dan 5, B, 1, 4, 5, dan 7, C, 2, 3, 6, dan 8, atau yang D,
2, 3, 7, dan 8. Nah, jadi dari ke-8 pernyataan ini yang paling tepat atau yang merupakan ciri dari pasar abstrak itu adalah yang C ya, yaitu 2, 3, 6, dan 8. Yaitu antar penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, barang yang dijual seperti saham. 6. Contoh pasar ini adalah Bursa Efek Indonesia, OLX, dan Traveloka. Selanjutnya adalah pembayaran melalui transfer bank. Karena pasar abstrak itu adalah pasar yang kegiatan jual beli barang atau jasa yang diperdagangkan itu dilakukan yang ditentukan. Jadi biasa disebut ini adalah pasar online ya teman-teman, atau melakukan jual beli secara online. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan itu hanya berupa gambar yang akan dilihat di suatu situs ataupun web untuk kita melihat yang mana akan kita beli. Beda dengan pasar yang nyata ya teman-teman, barang realnya memang ada di hadapan kita. Selanjutnya soal nomor 14. Program teks amnesti menjadi salah satu upaya yang berhasil meningkatkan kesadaran subjek pajak untuk memenuhi kewajibannya. Teks amnesti adalah apakah yang A. Pembayaran pajak, B. Penambahan tarif pajak, C. Pembebasan pajak, atau yang D. Pengampunan pajak. Nah, jadi amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan. Jadi yang tepat di sini adalah yang D. Teks amnesti atau amnesti pajak adalah pengampunan pajak. Kebijakan teks amnesti atau amnesti pajak ini juga pernah berlaku 1 Juli 2016 hingga dengan 31 Maret 2017. Nah, jadi pengampunan pajaknya adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, dan sanksi pidana tertentu yang diharuskan dan ditetapkan 13 September 2016. Lanjut ke soal nomor 15. Dampak kerjasama ekonomi internasional. 1. Memperkuat posisi suatu negara di gelanggang internasional. 2. Terisolasinya pergaulan bangsa di dunia internasional. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. 4. Ketergantungan terhadap negara lain. 5. Mencukupi kebutuhan suatu negara. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional adalah apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, atau choice yang D. 1, 3, dan 5. Ya, yang tepat dari kelima choice ini yang merupakan dampak positif dari kerjasama ekonomi internasional adalah yang D, 1, 3, dan 5. Yaitu 1. Memperkuat posisi suatu negara di gelanggang internasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta mencukupi kebutuhan suatu negara. Lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan pernyataan kompetensi dasar IPS terpadu di bawah ini. Mendeskripsikan perubahan sosial budaya pada masyarakat. Indikator yang tepat untuk KD tersebut adalah apakah A. Mengidentifikasi tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial, B. Menyebutkan contoh perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya, C. Menguraikan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. D. Mendeskripsikan contoh perilaku masyarakat sebagai akibat dari perubahan sosial budaya. Nah, ini masuk mengenai kemampuan pedagogik guru ya teman-teman. Nah, jadi dari KD tersebut kira-kira indikator yang tepat itu yang mana nih dari keempat choice ini? Ya, yang tepat adalah yang C ya, menguraikan faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial budaya.
Oke teman-teman, kita sampai di soal nomor 17 atau soal terakhir untuk video kali ini ya. Jadi buat kalian tolong supportnya untuk subscribe, like, komen, dan share video saya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalian juga jangan lupa untuk mempelajari part 1 sampai dengan part 5 ya teman-teman untuk pembahasan soal SKB Guru IPS Terpadu. Linknya nanti saya simpan di description box. Begitupun untuk pembahasan mengenai soal SKB kemampuan pedagogik guru, kalian juga harus pelajari sebagai seorang guru. Nanti linknya juga akan saya simpan di description box ya teman-teman. Nah, soal nomor 17, lokasional atau spasial merupakan salah satu pendekatan dalam melakukan studi geografis. Fokus studinya mencakup apakah A. perubahan-perubahan dalam ruang dan waktu, B. bentuk permukaan bumi, massa air, dan iklim, C. hubungan antara tempat-tempat dan distribusi atau penataan kota, atau choice yang D. cara-cara kehidupan manusia menggunakan SDA dan ekologi. Oke teman-teman, jadi untuk soal terakhir ini, untuk lokasional atau spasial, fokus studinya ini mencakup mengenai hubungan antara tempat-tempat dan distribusi atau penataan kota. Jadi yang tepat di sini adalah choice yang C. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.